dari dulu memang sudah ada gitu kan. Hanya mungkin bentuknya sekarang berbeda. Kan ada apa prostitusi online gitu ya, yang sekira ini juga menjadi fenomena yang pada masa lampau itu juga ada, tapi dengan bentuk yang berbeda. Persoalan pernikahan campuran ini itu tadi dianggap tabu ya, dianggap sesuatu yang tidak boleh gitu, karena memang perkawinan antara terutama pria Belanda atau orang Eropa dengan penduduk pribumi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti terkait dengan status hukum. Ketika itu perempuan di Belanda ya itu belum boleh masuk ke universitas. Tapi dengan peran Aleta Jacobs ini, dan juga, dia juga punya koneksi juga dengan Perdana Menteri Belanda, apa ayahnya ya. Jadi ini boleh dikatakan dia mendapatkan kesempatan dan membuka pintu bagi para perempuan di Belanda untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk Bu Ibu, teman-teman, dan para sobat buku Kompas yang sudah hadir di sore hari ini. Sore hari ini, sebagaimana yang sudah kita waro-waro sebelumnya, kita akan ngobrol spesifik mengenai sebuah buku yang berjudul Bukan Tabu di Nusantara. Dan hari ini kita sudah mendapatkan kehormatan untuk bisa langsung ngobrol sama penulisnya, yaitu Mas Ahmad Sunjayadi. Nah, kita akan langsung nanti minta Mas Ahmad untuk mengenalkan diri kan. Tapi izinkan saya sebelumnya untuk membacakan dulu sedikit tata tertib gitu ya untuk sore hari ini. Jadi untuk teman-teman, Bu Ibu, teman-teman, dan Sobat Buku Kompas yang ingin bertanya, itu dipersilahkan melalui kolom Q&A gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, dipersilahkan sepanjang langsung kepikiran, langsung tanya aja gitu. Nanti akan diatur-atur oleh saya sebagai moderator. Lalu kepada para panelis, dimohon untuk mematikan mic jika memang sedang tidak giliran berbicara. Mungkin kayaknya itu aja. Untuk teman-teman yang di YouTube juga silahkan kalau ada pertanyaan, nanti akan dibantu oleh tim penerbit Buku Kompas untuk mengarahkan pertanyaannya ke aku, nanti akan kita tanya langsung ke Mas Ahmad gitu. Nah, sebelum kita langsung ngobrol, saya mau sedikit membacakan. Jadi Mas Ahmad Sunjayadi, penulis buku Bukan Tabu di Nusantara ini adalah pengajar di program studi Belanda dan anggota Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, serta pengajar luar biasa di Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian dan Strategik dan Global UI. Lalu pada tahun 2017, beliau menyelesaikan disertasinya mengenai dinamika turisme di Hindia Belanda 1891 sampai 1942 di FIB UI juga. Jadi ini ahli sejarah ya. Jadi kalau misalnya Bu Ibu dan teman-teman mau tanya nih, apalagi soal masa-masa Belanda nih, masa-masa Belanda di Indonesia, kayaknya ini Mas Ahmad orang yang tepat sekali gitu kan. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita sapa langsung Mas Ahmad. Selamat sore, Mas Ahmad. Selamat sore, Mbak Putih. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini UI masih school from home, Mas? School from home. Ya, kalau untuk yang ini ya, kalau apa kedokteran atau yang berhubungan dengan rumpun kesehatan itu mereka ada yang sudah datang ke kampus. Tapi kalau yang lainnya itu masih dari rumah masing-masing atau dari tempat kos masing-masing. Jadi masih di rumah lah. Gitu. Aduh, padahal ini kali ya, mungkin yang anak-anak UI udah bermimpi-mimpi gitu kan, keren banget nih kuliah di UI gitu. Ternyata pas pandemi, mudah-mudahan sebelum keburu lulus masih bisa lah menikmati jalan-jalan di kampus naik bis kuning ya. Oke Mas, jadi ini kita akan ngobrolin soal bukunya Mas Ahmad yang ini menarik banget. Kita juga udah sempat bahas di BBB Book Club. Jadi mungkin sebelumnya kalau misalnya ada yang belum tahu, Bu Ibu baca buku Book Club adalah sebuah komunitas yang
bertujuan untuk memberdayakan lebih banyak perempuan, terutama ibu-ibu, melalui peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis. Makanya kita senang banget nih Mas diajakin diskusi buku yang menarik banget karena ilmiah dan kita bisa langsung tanya sama narasumber yang memang akademisi juga gitu. Nah, tapi mungkin sebelumnya boleh nggak kalau misalnya Mas Ahmad mungkin memperkenalkan diri lagi gitu ya, sama mungkin konfirmasi tuh tadi yang saya sebut tuh ada salah atau salah tingkatan lagi jangan-jangan. Silakan Mas. Ya, oke. Terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Putih itu sudah benar ya. Saya ini pengajar di program studi Belanda FIB UI dan anggota Departemen Sejarah ya. Jadi di FIB itu kita ada beberapa departemen ya. Jadi saya menjadi anggota di Departemen Sejarah, ada Departemen Linguistik, ada Departemen Susastra gitu ya, Arkeologi, ada Ilmu Informasi ya, Filsafat. Nah, saya masuk di Departemen Sejarah. Kemudian saya juga menjadi pengajar luar biasa ya di kajian wilayah Eropa, SKSG itu di Salemba. Jadi saya apa namanya kalau lagi sibuk itu antara Depok Salemba itunya apa namanya tempat untuk mengajar itu. Jadi mungkin tambahan ya saya juga ini apa namanya peneliti juga ya. Jadi kalau di dalam dunia akademik itu nggak hanya mengajar, harus meneliti juga itu. Jadi bebannya itu sangat berat sekali gitu. Itu Mbak Putih. Wah, iya. Kebayang sih Mas, saya kalau misalnya dibilang peneliti, ngajar juga, udah gitu pengajarnya bukan pengajar biasa kan, pengajar luar biasa Luar lagi. biasa. Aduh, benar-benar deh keren banget. Oke, sekarang mungkin langsung pengen menyinggung bukunya nih Mas, karena kan pasti udah pada semangat banget nih para hadirin di sini untuk tahu gitu. Mungkin pertanyaan pembuka atau pertama adalah kenapa sih Mas tertarik untuk menulis buku Bukan Tabu di Nusantara ini gitu. Terus mungkin siapa tahu nih ada yang di YouTube gitu kan, belum tahu bukunya apa sih tapi menarik nih, kalau yang tabu-tabu nih kayaknya kita pengen nanya-nanya nih gitu kan. Mungkin boleh dikenalin dulu juga gitu bukunya tentang apa sih kurang lebih. Oke, baik. Ini buku Bukan Tabu di Nusantara ini diterbitkan oleh penerbit Kompas 2018 ya. Jadi sudah hampir 3 tahun yang lalu lah itu. Dan kalau dilihat memang ketika saya menawarkan ini ke pihak penerbit Kompas, mereka ini apa namanya tanya ini mau untuk masyarakat umum ya populer atau mau untuk yang khusus ya akademis, maksudnya apa bahasanya yang sulit gitu loh, bahasanya yang biasalah, kalau akademis kan tahu sendiri bagaimana. Jadi saya apa waktu itu terlintas udahlah ini untuk masyarakat umum saja. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan akademis itu agak dikurangi ya, walaupun tidak lepas dari apa unsur apa sejarah gitu, karena kalau sejarah kan kita berbasis pada data. Jadi ini sebenarnya merupakan kumpulan tulisan ya, jadi bukan bukan apa namanya boleh dikatakan secara utuh. Ini bisa dibaca di bab-bab yang kita pilih gitu. Kalau misalnya wah ini menarik, silakan baca. Jadi tidak harus berurutan. Dan ini menceritakan ya memang kalau secara keseluruhan itu berhubungan dengan masalah yang tadi dikatakan itu, yang tabu, yang ditutup-tutupi, orang semakin penasaran gitu kan, apa sih isinya gitu. Dan ini kalau boleh saya cerita mengenai apa namanya bagaimana bisa sampai terlintas ide atau katakanlah mengapa muncul buku ini terkait dengan penelitian saya gitu ya. Jadi biasanya kalau meneliti itu kan kita mendapatkan banyak data, banyak hal-hal yang menarik yang tidak mungkin kita masukkan ke dalam mungkin tesis atau disertasi. Kalau itu dimasukkan mungkin pengujinya tanya ini apa, kenapa maksudnya seperti itu. Jadi ada beberapa hal menarik dan saya melihat ini kok kalau dikumpulkan bisa jadi satu katakanlah buku sendiri gitu ya, dan ini berhubungan dengan hal-hal yang apa tabu tadi gitu ya, ya katakanlah berhubungan dengan seksualitas itu. Dan ternyata cukup banyak juga, ada beberapa yang memang sudah saya pernah publikasi itu di beberapa surat kabar ya, dan saya modifikasi, saya tambahkan lagi datanya, saya juga tambah, ada beberapa yang saya ubah karena memang ini juga apa tidak lepas dari permintaan atau mungkin dari pihak editor ya. Ini kan kalau bisa bukunya juga jangan terlalu berat gitu. Kalau misalnya terlalu berat ya yang baca tidak ada. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan ya ini bagian dari
pengembaraan saya gitu ya. Pada saat meneliti, kok ini ada beberapa data yang menarik yang bisa dimanfaatkan daripada disimpan saja, lebih baik ya dipublikasikan, dan jadilah buku ini gitu yang mudah-mudahan ya bisa diterima lah oleh masyarakat gitu ya, bisa dipahami gitu. Itu Mbak Putih. Wah, iya. Kalau saya pribadi sih, Mas, walaupun saya bukan akademisi, tapi bukunya bisa dibaca. Maksudnya memang pasti kalau dibilang untuk populer, terus udah gitu memang apa ya? Mungkin jadi salah satu penarik juga kan biasanya orang buku sejarah gitu kan kayak. Tapi begitu ini menyangkut apa sih gitu kan? Jadi orang tertarik juga untuk membacanya gitu. Berarti Mas secara proses riset nggak khusus ya, jadi tadi memang lagi ada riset, lalu ada data, ada informasi, terus dijadikan kumpulan tulisan gitu ya, Mas ya. Kalau yang di sini saya sempat ada baca juga sih di kata pengantar ini, tapi rentang tahunnya tuh rentang tahun berapa aja, Mas? Soalnya kayaknya penyebutan Indonesia tuh ada Nusantara, ada Hindia Belanda, lalu ada juga Indonesia gitu. Apa memang ada periode-periodenya kah? Ya, kalau dalam sejarah kita ada semacam pembabakan ya, ada semacam pembagian. Jadi kalau misalnya sebelum Eropa masuk atau katakanlah di sini pihak VOC atau Belanda, kita menyebutnya Nusantara gitu ya, Nusantara secara umum. Kemudian nanti ketika VOC masuk, ini bisa kita sebut Hindia Timur ya, sesuai dengan penyebutan yang dikenal di dunia. Nanti setelah pihak setelah VOC ada Hindia Belanda ya, mereka juga menyebutnya Hindia Belanda itu sampai tahun 42 ya setelah Jepang masuk, dan dari situ Indonesia gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya disesuaikan dengan periodenya. Kalau kita bicara misalnya atau di sini ada satu bab yang berhubungan dengan pada masa VOC ya itu nanti sebutnya ya Hindia Timur atau Hindia saja gitu. Jadi tidak kita sebut Indonesia, walaupun sebenarnya juga boleh disebut Indonesia, tapi di sini supaya katakanlah kalau misalnya kita bicara terkait sejarah supaya tidak rancu gitu. Masa di Indonesia sudah ada seperti ini gitu. Jadi hal seperti itu yang dicoba dihindari karena ini tidak lepas dari pembabakan dalam sejarah gitu. Itu Mbak Putih. Oh, begitu. Oke, mungkin Bu Ibu, teman-teman, dan Sobat Buku Kompas, ada yang udah kepikiran nih, waduh mau nanya nih soal, tadi Mas Ahmad udah bilang bahwa ada pembabakan, jadi ada masanya disebut Nusantara, ada masanya disebut Hindia Belanda, lalu ada juga yang disebut, udah disebut sebagai Indonesia gitu. Kalau misalnya Mas Ahmad boleh apa ya, memberikan kayak kisi-kisi secara cepat, ada nggak sih Mas beda-bedanya bahasan ketika dia sebelum masa pendudukan Belanda, pas masa pendudukan Belanda, dan setelah merdeka gitu, permasalahan yang menyangkut dengan hal-hal yang dianggap tabu atau seksualitas ini? Ya kalau kita lihat secara umum boleh dikatakan tidak ada yang baru ya di bawah matahari, nggak ada yang baru kan, kita punya semacam pendapat seperti itu. Jadi ada semacam mungkin ada pengulangan atau ada semacam kelanjutan, bahkan mungkin ada satu hal yang kok dulu udah ada nih seperti ini, hanya mungkin sekarang bentuknya yang berbeda. Jadi pada intinya kalau kalau misalnya dibaca ya buku ini, sepertinya kok nggak asing ya dengan situasi yang sekarang gitu. Jadi oh ternyata dulu juga ada dengan bentuk yang mungkin berbeda. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat ya boleh dikatakan kita atau mungkin kalau boleh dibilang apakah sejarah itu berulang gitu kan, ada semacam adigium seperti itu, atau mungkin kitanya juga tidak berpikiran maju istilahnya. Jadi ya begitu saja muter-muter aja di situ. Jadi ya boleh dikatakan ada hal-hal yang sebenarnya pernah terjadi gitu di masa lalu. Iya sih, Mas. Jadi mungkin sebetulnya kalau sekarang ada drama-drama FTV itu sebetulnya mungkin misalnya soal Siti Nurbaya, dulu pernah ada Siti Nurbaya, lalu ada kawin karena supaya dapat status sosial dan politik gitu ya. Sebetulnya mungkin sampai zaman sekarang itu masih kejadian juga ya, Mas. Betul, hanya mungkin itunya saja latarnya ya, setting waktunya yang berbeda. Jadi itunya sama, ceritanya sama ya. Mungkin kalau sekarang kita ditambah dengan ada teknologi gitu kan. Kalau ketika itu ya belum ada ya dengan apa adanya yang pada saat itu ada gitu. Iya sih, Mas. Mungkin kalau ini
kenapa belum ada yang nanya ya? Padahal udah mulai menarik nih. Nanti aku terus nih yang nanya nih. Nah, Mas, kayaknya salah satu yang kalau dari yang saya baca, terus yang kayak iya nih kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang tuh kayaknya permasalahannya tuh itu lagi, itu adalah soal prostitusi ya, Mas. Kayaknya tuh tetap aja jadi dilema dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Misalnya apakah dia perlu dilegalkan atau enggak? Kalaupun misalnya dibilang oke dibubarin gitu ya, kayak mungkin pas kemarin Gang Dol itu sempat oke ditutup, tapi kan sebetulnya tidak menyelesaikan permasalahan karena kayaknya itu dari dulu udah selalu ada dan selalu menjadi dilema. Kalau Mas Ahmad ada pandangan tertentu nggak dari sisi sejarah selain kalau memang oh ya sejarah itu berulang lagi gitu?